Hai para pecinta drama Korea, jumpa lagi dengan saya Elma. Kali ini saya mau menceritakan alur film True Beauty episode terakhir, yaitu episode 16. Sedikit mengulang episode sebelumnya, di mana Suho melihat Jukyong yang sedang dipeluk oleh Sojun. Bagaimanakah akhir kisah cinta segitiga di antara mereka? Yuk kita mulai aja alur ceritanya. Cerita diawali dengan pertemuan Suho dan Sojun. Setelah mengantar Jukyong pulang ke rumahnya, di sana Sojun mengatakan kalau dia sudah berpacaran dengan Jukyong. Tetapi Suho tidak mempercayainya, karena dia baru saja bertemu dengan Jukyong kemarin, saat salju pertama turun. Keesokan harinya, Jukyong yang berusaha untuk bertemu dengan Sojun, namun Sojun sudah mengetahui kalau Jukyong yang masih sangat menyukai Suho. Maka pada saat Jukyong ingin menemuinya untuk mengatakan sesuatu, dia menolaknya dan menyuruhnya untuk mengatakannya nanti saja. Dan Sojun pun langsung memeluk Jukyong, yang seolah-olah itu adalah pelukan perpisahan. Kemudian Sojun menyuruh Jukyong pergi menemui Suho, dengan berbohong kalau Suho akan kembali lagi ke Amerika malam ini. Lalu Sojun mendorong Jukyong untuk pergi jika tidak ingin terlambat berpamitan pada Suho. Sojun pun langsung berjalan pergi meninggalkan Jukyong dengan perasaan sedih karena cintanya yang tak terbalas, dan terbayang-bayang saat menyenangkan bersama Jukyong. 생일 축하합니다. Jukyong pun langsung berlari pergi menemui Suho di rumahnya. Di sana dia menangis dan meminta agar Suho tidak kembali lagi ke Amerika. Suho pun mengatakan dia tidak akan pergi kemana-mana lagi. Lalu Jukyong menunjuk koper yang sudah disiapkan oleh Suho. Dan ternyata itu bukan barang yang akan dibawa. Akan tetapi barang yang baru saja dibongkar. Jukyong yang baru menyadari kalau dia ternyata sudah dibohongi oleh Sojun, tiba-tiba saja merasa malu. Sehingga dia langsung pergi meninggalkan Suho. Suho lalu mengejar Jukyong dan mengantarnya pulang. Saat di perjalanan, Suho menjelaskan alasan mengapa dia dulu meninggalkan Jukyong. Lalu dia meminta maaf pada Jukyong karena telah menyakitinya. Dan Jukyong pun memahami kondisi Suho yang sedang sendiri di negeri yang jauh, yang tentunya sangat sulit. Di dalam mobil, Jukyong melihat pin pemberiannya yang masih disimpan oleh Suho. Lalu Suho mengakui kalau dia telah menyukai Jukyong sejak kecil. Namun Jukyong yang mengingat Suho sebagai anak kecil yang cengeng. Tapi tiba-tiba saja Suho membahas penyakit sembelitnya Jukyong, sehingga membuat suasana berubah. Lalu Jukyong meminta Suho untuk berhenti, dan dia akan melanjutkan dengan berjalan kaki. Akan tetapi, pada saat mobil sudah menepi, Suho malah mencium Jukyong. Saat kembali ke rumah, Jukyong yang sedang merasa bahagia, lalu dia membuka kembali kenangannya dengan Suho. Di keesokan harinya, Jukyong menemui Sojun untuk meminta maaf kepadanya. Dan Sojun pun memahami perasaan Jukyong yang tidak bisa melupakan Suho. Sojun sadar kalau dia tidak memiliki ruang di dalam hatinya Jukyong, yang malah hanya membuatnya menjadi bingung karena telah mengungkapkan perasaannya. Namun dia tidak menyesalinya, walaupun hasilnya itu ditolak. Karena adiknya Jukyong pernah berkata, jika ditolak maka akan cepat move on. Dan dia meminta Jukyong untuk tidak mengkhawatirkan dirinya lagi.
Cerita berlanjut di tempat Jukyong bekerja, yang mana dia yang sedang magang dengan artis Chen ada sedikit permasalahan, yaitu Chen tidak terima dengan perkataan Jukyong kalau Sojun tidak akan berkencan dengan siapapun, termasuk dirinya. Sehingga dia mencari-cari kelemahan Jukyong dengan menyuruhnya membelikan makanan. Tapi karena ada makanan yang tidak dia suka, yaitu mentimun, maka Jukyong pun disuruh untuk mengeluarkan mentimunnya. Namun Jukyong tidak menerima hal tersebut. Sehingga Chen emosi dan membuat drama kepada asistennya dengan menangis. Yang seolah-olah dia yang menjadi korbannya. Lalu tiba-tiba saja Sojin datang untuk menolong Jukyong. Kemudian Jukyong dan Sojin pun lanjut bercerita tentang saling menanyakan kondisi, dikarenakan mereka sudah lama tidak bertemu. Dan Sojin pun juga meminta maaf kepada Jukyong atas perbuatannya yang telah dia lakukan dulu. Dan Jukyong pun berkata kalau itu cuma kenangan yang tidak menyakiti dia lagi. Itulah sebabnya Jukyong sama sekali tidak membenci Sojin. Setelah Jukyong berhenti sebagai magang dari artis Chen, dia lalu berencana untuk mengikuti kontes tata rias. Dan dia pun meminta izin kepada bosnya, yaitu Selena. Dan ternyata semua karyawan yang bekerja di sana boleh mengikuti kontes tersebut. Kemudian Jukyong yang janjian bertemu dengan Suho di tempat makan. Namun pada saat Suho datang, menjadi pusat perhatian pengunjung wanita yang ada di sana. Sehingga membuat Jukyong cemburu dan memanggil Suho dengan panggilan sayang. Yang membuat Suho tersenyum dan meledek Jukyong. Di tempat makan tersebut, Jukyong bercerita kalau dia belum punya model untuk kontes tata riasnya. Maka Suho lah yang menjadi model untuk latihannya. Di sisi lain, Sojun yang sudah mulai sibuk dengan persiapan konsernya, sedang melakukan pemotretan bersama teman-temannya. Keesokan harinya, Jukyong yang sedang membeli perlengkapan untuk pernikahan kakaknya, ditemani oleh Soah, yaitu sahabatnya di SMA, mereka saling bercerita soal tas dan pakaian. Hingga mendapat kabar bahwa pacarnya dan Suho sedang berada di pesta panas. Mereka pun langsung pergi berlari ke tempat yang mereka kira adalah sebuah bar. Dan ternyata mereka bukan di bar, tetapi di sauna. Dan di sana Suho sedang mabuk berat. Maka Jukyong pun mengantarnya pulang ke rumah. Jukyong-ah. 저는 임주경 안 됩니다. 너무 좋아. 어떡해요. Di rumah Suho, tanpa sadar Jukyong ikut tertidur, lalu terbangun pada larut malam. Dan ibunya pun menghubungi ponselnya. Akan tetapi Soah sudah lebih dahulu memberitahu ibunya kalau Jukyong menginap di rumahnya. Dan Jukyong pun tetap mau pulang, lalu dihalangi oleh Suho. Dan akhirnya Jukyong pun menginap di rumah Suho. Di pagi harinya, Suho sudah menyiapkan sarapan pagi. Jukyong yang tidak menyangka kalau ternyata Suho pandai memasak. Dan Jukyong pun memuji rasa dari masakan Suho yang sangat enak. Tapi tanpa sengaja, Suho menyinggung soal sembelit. Langsung saja Jukyong menutup mulut Suho. Pada saat Jukyong ingin mengikat rambutnya, Suho langsung mengambil ikat rambut milik Jukyong, yang dia ambil saat di toko komik dahulu. Lalu Suho pun membantu Jukyong untuk mengikat rambutnya. Tiba waktu di acara pernikahan kakaknya Jukyong dengan Pak Han, yaitu mantan wali kelasnya Jukyong di SMA. Di sana juga hadir beberapa teman-teman sekolahnya yang dulu. Dan tidak ketinggalan si tampan Suho dengan setelan jas yang menawan. Suho menanyakan hasil dari kompetisi meriasnya. Tapi ternyata Jukyong gagal karena memang pesaingnya lebih berpengalaman. Dan Jukyong mengatakan pada Suho kalau dia juga sudah salah memilih model. Karena membuat orang-orang menjadi banyak bertanya-tanya tentang Suho. Tidak lama kemudian, dua sahabatnya Jukyong, yaitu Soah dan Sojin, akhirnya datang.
Mereka yang sudah saling berbaikan berkumpul kembali dengan bahagia. Cerita berlanjut. Di acara pernikahan kakaknya Jukyong mengalami sedikit insiden, di mana saat acara pernikahan akan dimulai, cincin kawinnya yang sangat sulit untuk dilepas ternyata terpental masuk ke kolong meja. Lalu saat mengambil cincin tersebut, tanpa sadar kakaknya Jukyong memasukkan kepala ke kolong meja dan tidak dapat dikeluarkan kembali. Sehingga terpaksa pada saat acara, penampilan pengantin wanita menjadi sangat sedikit ekstrim, yaitu dengan ada tambahan besi yang melingkar di lehernya. Dan mereka semua akhirnya bergembira bersama di acara tersebut. Di sisi lain, Sojun yang akan memulai konsernya akan diberikan riasan terakhir oleh Jukyong, yaitu bibirnya Sojun. Dan tidak lupa Jukyong pun memberikan semangat untuk Sojun. Dan akhirnya konser Sojun pun berjalan sangat memuaskan, di mana para penonton sangat menikmati penampilan Sojun. Apalagi ditambah dengan lirik lagu ciptaan Suho yang sangat pas untuk dinyanyikan oleh suara Sojun yang lembut. Kisah cinta Suho dan Jukyong dimulai dari pertemuan di toko komik saat mereka masih kecil, yang kemudian diakhiri juga di toko komik saat mereka sudah dewasa. Dan cerita pun berakhir. Jika kalian menyukai channel ini, jangan lupa di-subscribe. Dan jika ada film lain yang ingin diceritakan, tolong tulis di kolom komen. Sampai jumpa di film berikutnya.